يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, setelah beberapa waktu kita tidak berjumpa sekitar sebulan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang sebenarnya terjemahannya ada PDF-nya, free di internet ada, bisa tuh mencari. Di hadis 23 insyaallah masih di bab ke-10, bab 3 hal yang barang siapa memilikinya pasti akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman yang terasa di qalbu insan, karena dia adalah hamba Ar-Rahman yang senantiasa mendasarkan amalannya kepada ittiba' dan keikhlasan. Manisnya iman ini tidak akan didapatkan kecuali jika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya, lebih dari mencintai selain keduanya. Dan manzilah ini manzilah yang mencapainya membutuhkan mumarasah, latihan, mengolah jiwa, beramal saleh, merutinkan wirid-wirid yang sesuai sunnah dan istiqamah. Kita mulai dari hadis 23 hari ini insyaallah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna seorang dari kalian beriman hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada seluruh manusia. Dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam footnote dikatakan sini al-mahabbah, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-mahabbah itu kecintaan ada 3 macam. Kecintaan ada 3 macam. Yang pertama yaitu mahabbah li ta'zim wa tauqir, yaitu karena kecintaan karena memuliakan dan mengagungkan, menjadikan pihak yang dicintai itu memiliki haibah, memiliki posisi, memiliki derajat, memiliki kewibawaan, memiliki tempat. Seperti cinta seseorang kepada ayahnya. Cinta seseorang kepada ayahnya. Jazakallahu khair. Ini cinta yang sifatnya tabi'i, basyari, manusiawi. Seseorang mencintai ayahnya karena mengagungkan dan menganggap ayahnya itu besar di mata dia secara kekeluargaan. Yang kedua, mahabbah ar-rahmah, cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang seperti cinta pada anak, pada istri, pada ibu, dengan keinginan untuk mengayomi. Ini rahmat. Ya. Kemudian yang ketiga, kecintaan karena kebaikan. Kecintaan karena kebaikan. Menyukai sesuatu atau seseorang karena kebaikan. Dikatakan seperti kecintaan seluruh manusia, dan Nabi SAW menyatukan seluruh kecintaan itu pada kecintaan pada beliau. Yakni kita lihat kecintaan semua orang, yaitu kita mencintai siapapun dari orang walaupun dia bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan anak kita. Tapi kita mencintainya karena kebaikan dia. Ini nomor 3. Jadi 3 itu ada 3 macam cinta. Yang pertama, cinta karena ta'zim, tauqir, menghormati kepada bapak, walid. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi. Itu yang kedua, cinta kepada anak, cinta karena kasih sayang. Wa walidihi, cinta kepada bapaknya, cinta karena menghormati. Wan nasi ajma'in, yang ketiga, cinta karena kebaikan yang ada pada orang. Maka Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau membagi 3 macam cinta ini dengan istinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Lafal wan nasi ajma'in ini mencakup semua orang, baik keluarga maupun bukan, baik diri sendiri maupun orang lain. Artinya bahkan kalau ada komparasi kita harus cinta kepada Nabi atau kepada diri sendiri, ada porsinya kita cinta pada diri sendiri. Karena itu manusiawi. Namun ketika harus ditimbang mana yang harus lebih berat, mencintai Rasulullah atau mencintai diri sendiri, maka mencintai Rasulullah itu harus lebih berat, harus lebih kita ikuti. Kemudian penjelasan para ulama mengenai hal ini, mengenai masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan kepadanya itu unggul atas setiap dari makhluk lainnya, dari diri sendiri bahkan. Maka faedah dari hadis ini, yang pertama, penjelasan bahwa mencintai Rasulullah adalah tanda kesempurnaan iman.
Mencintai Rasulullah adalah tanda kesempurnaan iman. Dan bukan hanya sebatas, tentu namanya sebagaimana iman, maka mencintai Rasulullah juga bukan sebatas klaim. Orang-orang mengklaim beriman namun belum tentu. Orang-orang mengklaim mencintai Rasulullah namun malah justru perbuatannya mendustakan klaimnya. Maka cinta itu dibuktikan dengan mengamalkan sesuatu berdasarkan sunnah Rasul SAW. Maka seseorang yang melakukan suatu amalan yang dia lihat dari hadis yang sahih, lalu diamalkan, ini adalah diantara bukti cintanya pada Rasulullah SAW, diantara bukti iman. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, isyarat akan keutamaan tafakkur. Di hadis ini ada isyarat akan keutamaan tafakkur. Kenapa kok kata Ibnu Hajar ya, di hadis ini ada ima ila fadilati tafakkur, ada isyarat dalam hadis ini untuk keutamaan bertafakkur. Apa? Sini. Coba bagaimana di sini Rasulullah SAW seperti mengajak kita untuk bertafakur, merenungi. Lihat, tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, menjadi yang lebih dia cintai daripada walad, anak, walid, bapak, manusia seluruhnya. 3 macam cinta. Dari 3 macam cinta ini, kalau seseorang mencintai setiap dari 3 ini, benefitnya hanya dunia. Namun ketika dia mencintai Rasulullah, benefitnya dunia akhirat. Gimana kok bisa gitu? Tadi kita lihat cinta 3 macam sesuai dengan bagaimana klasifikasi di hadis ini. Mencintai anak ini karena apa? Kasih sayang, pengen mengayomi, rahmat. Baik. Kalau antum mencintai anak, melindungi anak, ya benefitnya anak itu akan baik dan menyenangkan antum pada waktunya. Duniawi. Kalau antum mencintai walid, bapak, karena menghormatinya, bapak ini memberikan antum keduniaan. Perlindungan, nafkah, dan seterusnya. Kalau antum mencintai manusia nomor 3 ya, antum tidak akan mencintai manusia kecuali antum mencari benefit di manusia itu. Gak ada seseorang mencintai manusia begitu saja tanpa dia mendapatkan atau menerawang benefit apa yang akan dia dapat. Gak mungkin. Kalau cinta dan kasih sayang antar bapak ke anak, anak ke bapak, ini jelas tabiat. Tapi itu pun tetap kelihatan benefitnya apa di dunia. Begitu juga sama kepada manusia, sama manusia. Maka kalau seorang yang kafir mencintai orang lain yang kafir karena kerjasama bilateral atau kerjasama perdagangan, mencintainya ya, suka berdagang dengannya, pasti karena ada benefit dunia, makanya dia cinta, makanya dia suka. Semua ini hanyalah dunia. Namun Rasulullah SAW perintahkan kita tanpa enggak secara langsung ya, untuk berpikir, tafakkur, yaitu mempertimbangkan bahwasanya mencintai Rasulullah, satu, tidak serta-merta antum harus benci bapak antum, tidak serta-merta antum harus benci anak antum,
Tidak serta-merta antum harus mengasingkan diri dari orang-orang, enggak. Melainkan antum mencintai anak antum, bapak antum, dan orang-orang karena cinta antum kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Sehingga benefit yang didapat setelah pertimbangan tafakkur dalam hadis ini kita dalamin, maka maksud dari Rasulullah SAW adalah bahwa seseorang dalam urusan cinta jangan dia mencari yang murah, yaitu cinta yang hanya sebatas di dunia, itu murah. Maka lakukanlah, mencintailah dengan adanya benefit akhirat, yaitu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai Allah Azza wa Jalla, atau konsekuensi dari mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah, dan konsekuensi mencintai Rasulullah adalah mencintai Allah. Maka kelaziman satu sama lain, tidak terpisahkan. Maka di sini isyarat dari Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini ada isyarat bahwasanya seseorang penting untuknya untuk berta'ammul, yaitu mempertimbangkan, memikirkan, merenungi manfaat yang dia dapatkan dari mencintai Rasulullah SAW. Kemudian hal kedua, bahwa seorang anak mungkin mengeluarkan bapaknya dari kemiskinan dengan izin Allah. Apalagi orang tua ini sudah renta, anaknya menafkahinya, alhamdulillah. Atau sebaliknya, mencintai anak. Seorang bapak, ya mencintai bapak. Seorang bapak berjasa, ya, mengurus kelahiran anaknya, menafkahi anaknya, menyekolahkan anaknya. Ini jasa yang besar. Atau mencintai orang lain karena jasa duniawi, beasiswa dan seterusnya, maka kita mencintainya karena membeasiswai kita. Oke. Tapi Rasulullah SAW dengan izin Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu lebih tinggi lagi derajatnya. Penyelamatannya lebih tinggi lagi dibandingkan sebatas SPP. Maka dia lebih berhak untuk kita cintai lebih daripada orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita dan seluruh dari manusia selainnya. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, wa alima anna naf'ahu bidzalika a'zam min jami'i wujuhil intifa'at. Kalau seseorang berta'ammul dan merenungi, dia akan tahu, mengerti betul-betul bahwasanya manfaat yang diberikan dengan izin Allah oleh Rasulullah SAW melalui hidayahnya itu lebih besar, lebih agung dari segala macam-macam manfaat di dunia ini. Fastahaqqa lidzalika an yakuna hadzuhu min mahabbatihi awfar min ghairihi. Maka karena manfaat adanya Rasulullah SAW itu lebih besar daripada adanya orang tua, anak dan manusia dari segi apa? Petunjuk dan hidayah, maka beliau lebih berhak untuk diporsikan cinta lebih padanya dibandingkan selainnya. Begitu. Bahkan sebagian dari ulama menarik suatu kiasan, menimbulkan suatu kiasan. Orang tua untuk manusia, untuk seorang penuntut ilmu, orang tua ada dua. Orang tua nasab dan orang tua dakwah. Orang tua nasab dan orang tua dakwah. Orang tua nasab ada hak tersendiri. Orang tua dakwah ada hak tersendiri. Namun jika orang tua nasab tidak mendakwahkan,
maka makam orang tua dakwah lebih layak antum cintai dibandingkan orang tua nasab. Bisa dipahami coba sini. Orang tua dakwah itu seperti para imam, para ulama, para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada antum dari kegelapan menuju jalan yang terang. Yang itu tidak diajarkan oleh orang tua antum kandung. Enggak. Maka di sini ibaratnya orang tua mengeluarkan anak dari kegelapan rahim menuju terangnya sinar matahari. Tetapi orang tua dakwah berupa dai yang benar dan tulus mengeluarkan antum dari kegelapan kejahilan menuju sinar ilmu pengetahuan yang itu bisa menyelamatkan akhirat. Makanya sampai sebagian dari ulama beristinbat bahwasanya lebih layak seorang yang menyelamatkan antum dari kejahilan untuk lebih dicintai dibandingkan orang tua kandung yang hanya jadi wasilah kelahiran saja. Bukan berarti jangan berbakti sama orang tua, tetap itu besar pahalanya. Ya, tapi ini mubalaghah dan hiperbola dari sebagian dari ulama hanya untuk menunjukkan bahwasanya beginilah saking besarnya hak hidayah dan pendaku hidayah yang patut dicintai. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk usulul iman. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pokok keimanan, di antara pokok keimanan. Min usulil iman, di antara akar keimanan, di antara akar-akar keimanan. Kata Ibn Rajab, wahiyya muqarinatun li mahabbatillahi azza wa jalla. Mencintai Rasulullah ini qarinnya mencintai Allah. Yaitu mencintai Rasulullah SAW itu setara dengan mencintai Allah. Karena melazimkan satu sama lain, satu tandingan, satu bandingan dengan mencintai Rasulullah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin antum mencintai Allah kecuali pasti harus mencintai Rasulnya, dan tidak mungkin mencintai Rasulullah SAW secara independen tanpa mencintai Allah, tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengqarinkan dan menyandingkan cinta padanya dengan cinta pada Rasulullah SAW. Di surat At-Taubah 24 masyhur ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakanlah, jika bapak kalian, jika nenek moyang kalian, jika anak cucu kalian, jika saudara kalian, jika pasangan kalian, jika keluarga kalian, jika harta yang kalian hasilkan, jika perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, jika rumah-rumah yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya, yaitu untuk mengadab kalian. Maka di sini disebutkan, ikhwas sekalian, semua dari elemen keduniaan yang ada di kehidupan kita. Apa coba? Dimulai dari apa? Ayah, ibu, nenek moyang, bagian dari dunia. Kemudian abna, anak dan cucu, bagian dari dunia. Ikhwan, saudara, saudari, bagian adik kakak, bagian dari dunia. Azwaj, istri, suami, bagian dari dunia. Wa ashirah, keluarga, bagian dari dunia. Amwal, harta-harta dunia. Tijarah, perdagangan yang khawatir kerugiannya dunia. Masakin, rumah-rumah dunia. Ini semua disebut, apalagi yang tersisa coba dari dunia. Itu semua yang kita punya sekarang.
yang kalau dikorinkan itu semua, cinta antum kepada salah satu dari ini semua atau kepada semuanya, bahkan lebih berat ke semua ini dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya dan amalan jihad, maka akan dapat azab. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian itu ujian buat kalian. Dan ujian harta setiap orang beda-beda. Ujian anak setiap orang beda-beda. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi Allah punya apa? Ganjaran yang agung. Artinya wajar kalau kita diuji dengan apa dari salah satu dari ini semua. Wajar. Tapi jangan sampai ujian-ujian ini membuat cinta kita kepada Allah dan Rasul lepas. Lebih nurutin pengobatan ujian dibandingkan dengan apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Banyak sampelnya, dan semua dari kita itu sudah punya sampel di kehidupan masing-masing. Ujian antum bisa aja pada orang tua antum sendiri. Ujian antum bisa aja pada anak antum sendiri, saudara antum, pasangan antum, keluarga antum, kemudian harta antum, perdagangan, rumah, apapun, ceritakan. Itu ujian. Ada semua ujian itu. Tapi kadang-kadang kenapa ujian ini ada duniawi, dunia yang ujian itu menguji antum, apakah antum mengobati hati antum dengan cara instan duniawi atau dengan cara syar'i. Itu dia. Itu dia. Kalau ternyata lebih berpihak kepada cara instan duniawi dan mengesampingkan cara syar'i dan melanggarnya, maka berarti antum lebih cinta pada selain Allah Rasulnya dibandingkan Allah Rasulnya. Tapi kalau antum mencintai mereka, mencintai anak, mencintai istri, mencintai orang tua, diuji dengan itu, kemudian antum menempuh jalur syar'i dalam mengobati ujian ini, maka antum mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi juga antum juga mencintai mereka, itu wajar. Ada cinta kemanusiaan, ada cinta yang sifatnya ikhtiar, yaitu pilihan itu Allah dan Rasulnya. Ya. Dan nikmat-nikmat yang tadi disebutkan dari harta, rumah, keluarga, itu usul nikmat dunia, akarnya nikmat dunia. Mencintai Allah dan Rasulnya, akarnya nikmat, akarnya iman. Dan ingat, menerapkan iman atau mencintai Rasulullah SAW bukan berarti kita harus membenci semua ini. Enggak gitu juga. Tapi jangan sampai mencintai Allah dan Rasulnya terkalahkan. Setiap dari kita pada waktunya akan diuji dengan ujian-ujian di sektor masing-masing ini. Ya, dan di situ Allah Ta'ala menyeleksi siapa-siapa yang mencintai Rasulullah, siapa-siapa yang tidak. Begitu. Maka Umar bin Al-Khattab pernah berkata beliau, "Anta wahai Rasulullah, engkau ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala hal apapun kecuali diriku. Karena logikanya Umar bin Khattab, wajar kalau saya lebih mencintai diri saya, karena tubuh saya, ya wajar, tabiat saya, tabiat manusiawi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diri saya. Maksudnya, ya Rasulullah, apapun itu aku lebih mencintai engkau dari apapun itu. Tapi untuk diriku, ya mau gak mau aku lebih mencintai diriku daripada siapapun termasuk engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, la ya Umar, enggak ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku menjadi yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar langsung meralat, wallahi, demi Allah, la antal an, engkau ya Rasulullah sekarang ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, ini dia ya Umar.
Dan itulah orang-orang yang melakukan jihad fisabilillah di zaman Nabi SAW. Mereka mencintai Rasulullah melebihi cinta mereka pada diri mereka sendiri, sehingga mereka berani mengorbankan dirinya demi mengikuti Rasulullah SAW. Ini diri sendiri. Maka siapkah di antara kita kehilangan diri sendiri, maksudnya wafat karena cinta kita Rasulullah, tapi sesuai syariat. Kehilangan anak karena cinta pada Rasulullah. Kehilangan orang tua karena cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti maksudnya kita bunuh diri, enggak. Bukan berarti maksudnya anak sakit biar aja, nah nggak apa-apa mati ya kita ridho aja, enggak gitu juga. Artinya ketika Allah uji dengan kehilangan sesuatu dari bagian dunia, siapkah kita untuk tetap tawakal dan cinta sama Allah? Itu. Ketika seseorang tidak mengalami ujian, hal ini nggak tergambar. Tapi ingat-ingat kalam ini dan ceramah ini, ketika suatu ketika antum diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak ringan bagi umumnya manusia. Apakah di situ antum masih istiqomah atau enggak? Nah itu, begitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya ya ikhwas sekalian. Hadis 24. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak beriman seorang hamba hingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya seperti kecintaannya pada dirinya sendiri. Ini juga merupakan perkara dari cabang-cabang iman seseorang. Ya, iman seseorang. Yaitu simpelnya kalau di Arba'in Nawawi lebih simpel, yaitu perkataan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai apa? Sampai seorang kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu kalau dirinya menyukai sesuatu, dia juga pengen saudaranya itu mendapatkan nikmat yang sepadan dan serupa dengan yang Allah berikan padanya. Jadi bukan egois diri sendiri. Dia punya ilmu, dia pengen orang lain punya ilmu. Ya. Baik. Kita lanjut ke penjelasan terhadap hadis ini yang akan insyaallah anda ambil dari hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Kalimat begitu. Hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang hamba tidak bisa mencapai hakikat keimanan sampai dia mencintai kebaikan yang untuk dirinya juga dia pengen orang lain juga dapat. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa annal murada binafyil imani nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Maksud menafikan iman ini bukan berarti orang ini kafir, melainkan meniadakan sampai derajat hakikat iman dan endingnya paling topnya. Karena iman itu kan berderajat. Seseorang tidak bisa sempurna imannya sampai dia punya kecemburuan, kenikmatan. Kalau dia dapat sesuatu yang dia sukai, dia juga pengen orang-orang itu dapat itu. Kalau merealisasikan hadis ini, manusia itu nggak bisa kayak sendiri. Dia akan bagi-bagi. Bukan hanya zakat ditunaikan, sedekah dia banyak. Kalau misalnya hadis ini dia realisasikan, nggak ada itu model-model orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tertentu kemudian membanggakan dirinya dan mengeksklusifkan dirinya seolah-olah wali yang harus diciumin kemudian dicari ludahnya untuk dimasukin ke botol aqua dan seterusnya. Nggak ada tuh kayak gitu, nggak ada. Itu oportunis aja mereka.
oportunis, nyari pamor, nyari tenar, dan pengen di hormati, diakui, diagungkan. Enggak, ini Nabi SAW, ini para sahabat aja enggak kayak gitu. Ya, kalau memang seseorang memiliki ilmu dan amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dia enggak mau ilmunya itu ngendap pada dirinya sendiri. Dia pengen orang-orang dapat ilmu juga kayak dia. Kalau dia punya amalan soleh, dia enggak mau yang soleh dianya doang, tapi pengen orang-orang supaya juga soleh. Ini yang bisa kita terapkan dari hadis ini. Makanya orang alim itu bukan orang yang bersembunyi di balik tirai, atau orang yang bersembunyi di rumahnya tanpa pernah mengajarkan, tanpa pernah memberikan apapun pada manusia. Semakin seorang berilmu, memupuk imannya dengan baik, maka semakin dia berhasrat untuk menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Dan semakin seseorang bukan hanya ilmu, amal, banyak beramal, dia juga pengen kaum muslimin banyak beramal juga. Enggak mau dia cuman lihat saya cuman pengen saya doang yang beramal, yang lain jangan. Enggak kayak gitu. Begitu juga seorang mukmin yang baik hartanya dan mengamalkan hadis ini, dia enggak mau kayak sendiri, menonjol sendiri, enggak mau. Beda sekali dengan orang-orang yang sengaja menonjolkan diri di tengah-tengah orang-orang miskin. Sengaja menonjolkan diri dengan pakaiannya, dengan kacamatanya, dengan kemewahan yang dia tampakkan, menonjol sendiri untuk diagungkan oleh orang-orang miskin. Maka ini enggak termasuk. Malah justru yang seperti ini mungkin hubbuz zuhur dan hubbuz syuhrah. Cinta apa? Cinta popularitas, cinta tampil, demam, suka panggung, sadar kamera dan seterusnya. Enggak seperti ini. Ya. Kalau kita lihat para khalifah, Umar bin Khattab saja suatu ketika ada utusan dari negara lain mencari di manakah Umar khalifah sekarang. Maka ditunjukkan itu yang lagi duduk, yang lagi tiduran di bawah satu rindangan pohon, di akar-akarnya. Itu Umar bin Khattab lagi tiduran di situ, tidur beneran. Sampai kaget itu utusan dari negara lain, yang mana negara-negara lain, negara kafir, rajanya itu diagungkan luar biasa. Tapi ini rajanya, khalifahnya tidur di situ, dan nggak ada manusia satu pun yang menebasnya, menikamnya, nggak ada, karena manusia mencintainya. Lihat. Padahal itu khalifah. Berbeda halnya sekarang. Baru jabatannya RT atau RW aja udah kayak apa, eksklusif. Sampai ke masjid tadi nggak mau. Saking kalau ke masjid sama dong sama orang-orang, sial, subhanallah. Kecuali kalau jadi imam baru mau. Lah haula quwwata billah. Ini gimana? Gengsi gede-gedean kok bahasa 90-an. Justru gengsi, hal seperti gengsi akan dunia menunjukkan tidak merealisasikan amalan ini, kita tidak merealisasikan hadis ini. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha dan juga Abu Darda, al-iman kal qamis yalbasuhu insan taratan wa yakhla'uhu taratan ukhra. Iman itu seperti gamis, baju. Kadang-kadang manusia memakainya, kadang-kadang manusia melepasnya. Ya. Maknanya kata Ibnu Rajab, annahu idza kammala khisal al-imani labisah. Yani jika seseorang menyempurnakan karakter imannya, maka dia akan memakai imannya, memakai pakaian iman, keimanan. Fa idza naqasa minha syai'an naza'ah. Kalau dia mengurangi kadar keimanannya, ibarat dia melepas bajunya. Wa kullu hadha isyaratun ilal iman al-kamil at-tam alladhi la yanqusu min wajibatihi syai'. Ini menjadi isyarat semua ini, bahwasanya iman yang sempurna, kamil, itu yang tidak melucuti kewajiban.
Maka seseorang ketika meninggalkan satu kewajiban itu ibarat sedang melucuti bajunya. Kalau meninggalkan sunnah itu masih ringan, tapi kalau meninggalkan kewajiban seperti dia melucuti bajunya karena mengurangi keimanannya. Dan maksudnya juga kata Ibnu Rajab, anna min jumlati khisalil imanil wajibati an yuhibbal mar'u li akhihi al-mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Di antara umumnya karakter iman yang wajib adalah seseorang itu punya kecemburuan untuk saudaranya. yakni dia suka kalau saudaranya mendapatkan apa yang dia suka. Tidak ada hasad pada dirinya. Kalau misalnya dia punya mobil, dia senang saudaranya yang butuh juga sama kayak dia, yang butuh mobil juga punya mobil, dia senang, berbahagia dengan itu. Enggak merasa tersaingi, enggak merasa ya orang kayak antum punya mobil, enggak. Karena dia punya mobil karena butuh. Maka ketika temannya juga butuh, dia merasakan, oh, subhanallah, teman saya juga butuh mobil tapi belum punya, ya Allah kesian. Enggak mungkin saya kasih dia mobil karena enggak biasa hal kayak gitu di uruf kita sekarang. Maka tapi ketika dia punya mobil, kita bahagia, alhamdulillah akhirnya kan antum punya mobil. Ana sempat kepikiran gitu mau bantu, tapi ana juga butuh bantuan, tapi udah ana doain aja. Ternyata antum punya mobil, alhamdulillah gitu. Seneng. Ya, seneng. Oke, kita lanjut dalam Sahih Muslim lainnya. Dalam Sahih Muslim juga. Ada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah." Barang siapa yang pengen diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faltudrikhu maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan tafsiran lain, hendaklah dia mati dalam keadaan apa? Mencintai Allah, berharap pada Allah sekaligus takut sama Allah saat mati itu. Jadi membawa hal-hal itu. Dia cinta sama Allah dengan syariatnya. Dia berharap Allah Ta'ala menyelamatkannya, tapi dalam keadaan dia juga takut akan dosa-dosanya. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang dalam keadaan sakaratul maut seperti ini, kondisinya hatinya khawatir akan dosa-dosanya, tapi berharap Allah ampuni, maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Jadi kita ulangi, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, ingin dimasukkan ke surga, hendaklah dia mati dalam keadaan mencintai Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu. Hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu. Ya. Kalau ya kita kan tidak mau diperlakukan buruk, maka jangan berbuat buruk pada manusia. Kalau kita ingin dihormati oleh orang-orang, maka berarti kita hormat sama orang-orang. Jadi sini penting, wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia memberikan kepada orang atau memperlakukan orang sebagaimana dia pengen diberi seperti itu atau diperlakukan seperti itu. Nggak ada, semua dari kita nggak ada yang pengen diperlakukan jahat, maka jangan jahatin orang seperti itu. Azan Pak, terus. Ya, siap, silakan Azan, fadhil. Taib, di antara sampel yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita tentang bagaimana mencintai saudaranya, hal yang dia cintai untuk dirinya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa." Wahai Abu Dzar,
aku melihatmu seorang yang lemah. Jadi kita boleh mengatakan hal seperti ini kepada teman-teman kita. Ya, orang kaya antum lemah, antum enggak bisa antum. Ya, itu boleh seperti itu. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, saya melihat engkau sebagai orang yang lemah. Lemah di sini adalah lemah dalam menunaikan tugas-tugas dan kewajiban kewalian, jabatan. Nah, dalam hadis lain bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, inni ra'aituka imra'an fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, saya melihat engkau seseorang yang memiliki kepribadian di dalamnya ada sisi jahiliyahnya. Gitu. Rasulullah pernah gituin Abu Dzar. Padahal Abu Dzar ini salah satu sahabat yang terbaik loh. Tapi maksud Rasulullah di sini bukan hanya memvonis, bukan. Sampai beliau meyakinkan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, saya ngomong kayak gini karena saya mencintai untuk dirimu apa yang saya cintai untuk diriku. Artinya, sebagaimana aku menginginkan keselamatan akhirat, aku pengen kamu juga selamat di akhirat. Gitu loh, paham gak ikhwan? Kayak misalnya anak bilang ke antum nih, mohon maaf, akhi antum antum gak bisa melakukan itu. Anak pikir antum dhaif, antum matematikanya kurang. Sebaiknya antum jangan dagang deh. Antum jadi karyawan aja. Karena anak lihat antum futurnya cepat, kemudian enggak sabaran untuk antum enggak cocok dagang. Antum lemah dalam masalah ini. Saat antum gitu banget bukannya motivasi anak. Bukan masalah motivasi, justru anak tuh pengen selamat dari azab neraka. Tapi anak juga pengen antum selamat dari azab neraka. Khawatirnya kalau antum dagang, justru antum banyak melalaikan amanah. Antum enggak cocok di sini, akhi. Udah antum jadi karyawan biasa aja yang memang ada yang mengawasi antum. Kalau dagang antum bisa investor itu bisa rugi gara-gara kelakuan antum. Karena antum susah. Kalau kita kalau kita megang duit investor itu kan memang harus pinter muterin duit dan juga pinter juga ngitung-ngitung, Pak Ikhwan. Enggak semaunya. Gitu. Jadi menasihati ini dalam rangka apa? Sebagian apa yang selamat, antum juga kudu selamat. Ya gitu. Ya. Kadang-kadang ikhwan antum melihat sebagian dai, terutama dai tua, saklek. Karena ketuaannya, karena usianya, karena perbedaan generasi. Sekarang kan generasi lembek sekarang. Sementara sebagian dai tua itu saklek. Gini udah, enggak bisa diubah, enggak boleh gitu. Nah, antum yang masih muda kadang-kadang udah kolot, konservatif, tua. Tapi maksud dari dai-dai tua ini apa? Beliau tuh pengen keselamatan, sebagai diri pengen keselamatan, pengen antum selamat, gitu maksudnya. Tapi kadang kita menafsirkannya salah, karena udah suudzon duluan. Nah, di sini Abu Dzar dibilang oleh Nabi, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau seorang person yang dhaif, lemah, dan saya kepengen buat engkau kebaikan sebagaimana saya pengen diri saya dapat kebaikan. Kata Rasulullah itu, la ta'ammaranna 'ala itsnain. Wahai Abu Dzar, janganlah engkau menjadi pemimpin dan hakim untuk dua pihak. Wala tawallayanna malal yatim, dan janganlah engkau menjadi wali harta anak yatim. Jangan kelola anak yatim. Jangan kelola perhakiman dua pihak yang berseteru, dan jangan jadi wali atau pengelola harta anak yatim. Dua ini kamu jangan. Nabi SAW melihat karakter Abu Dzar ini gak cocok buat kedua pekerjaan ini. Ya, gak cocok. Maka dikatakan oleh para ulama, fa innal adla wat taswiyah amrun sa'bun bainahuma. Karena melakukan keadilan dan menyamakan antara kedua pihak itu sesuatu yang berat, tidak mudah. Ya. Dan dalam riwayat lain ini tentang kepemimpinan, memimpin dua orang ini berat. Engkau belum mampu, wahai Abu Dzar. Begitu juga dalam masalah menghandle harta anak yatim. Engkau bukan orang yang kompeten dalam masalah itu. Khawatirnya kalau engkau melakukan ini, yang aku inginkan untuk kamu dapatkan itu keselamatan akhirat, kamu nggak dapat. Gitu.
Ya. Kalau contoh di kehidupan kita gini, ikhwan. Antum ngomong ke ustadz yang sudah poligami, "Ustadz, ana mau poligami." "Jangan, antum enggak. Antum jangan, Pak. Akhi, antum jangan." "Kenapa, Ustadz? Kan poligami sunnah." "Betul, sunnah bagi yang mampu untuk berbuat adil." Lah berarti ustadz suuzon, bukan suuzon, kelihatan antum enggak bisa berbuat adil. "Kok gitu, Ustadz?" "Ya, kelihatan, akhi, antum orang yang udah melakukan praktek poligami itu bisa ngelihat siapa-siapa yang layak atau enggak tuh kelihatan sebenarnya, karena udah mengalami beratnya. Antum enggak kuat, bener. Kenapa, Ustaz? Bukannya enak ya poligami? Ya, itu justru omongan itu berasal dari orang yang enggak paham. Karena melihat enaknya doang. Tapi kan umur ustadz kan mana tuan anak tua, enggak menjamin bisa. Bangkotan enggak menjamin bisa berbuat adil antar dua istri. Enggak, dari Pak antum melakukan poligami misalnya, walaupun pakai bismillah, tapi karakter antum gak cocok, gak bisa berbuat adil, insya Allah antum lebih cepat lagi makin tua. Baru berapa bulan poligami, udah uban semua rambut antum. Gak kuat, belum tentu kuat. Emang gimana sih? Gak bisa, jangan. Maka orang yang mencegah temannya untuk poligami itu belum tentu karena masalah hasad atau apa, belum tentu. Karena apa? Karena melihat ini temannya ini belum bisa, antum nggak bisa kuat, nggak bisa, akhi, antum sabar dulu. Ya, karena sebagian dari laki-laki untuk satu istri saja belum bisa sabar. Kalau dapat yang kedua, itu mungkin cepat itu, insya Allah ke akhirat itu. Iya, gitu. Makanya kalau antum lihat rata-rata praktisi poligami yang benar itu nggak banyak ngomongin soal rumah tangganya, karena bisa menahan bebannya. Orang yang banyak bicara kesana sini tentang urusan pribadi dan rumah tangganya menunjukkan dia nggak kuatan. Begitu. Seperti itu ya. Ya, ini sebagai contoh sampel aja di kehidupan kebiasaan kita. Seorang bapak tahu karakter anaknya. Anaknya bilang, "Pak, saya pengen ke sini Pak ya, kuliah di sini." "Jangan, kamu nggak kuat. Bukan tempat kamu di situ, bahaya, banyak syubhatnya. Kamu ke sini aja." Karena apa? Karena bapak ini sayang sama anaknya, pengen anaknya selamat. Itu contohnya, di antara contohnya. Tapi anak kadang-kadang melawan karena nggak paham, karena belum nyambung, nggak paham anak itu. Ya, bapaknya arahin, bapaknya sayang. Kecuali kalau bapaknya emang sombong, songong, "Jangan itu rendahan ya, cek-cek. Kamu gengsi turun." Enggak, ini beda lagi, kalau ini dunia ini. Enggak, kalau bapaknya pengen keselamatan akhirat, jangan di situ, Nak. Itu banyak syubhatnya. Banyak orang liberal di situ. Kamu di sini aja enggak apa-apa, sederhana, yang penting selamat agama kamu. Ini baru bapak yang benar gitu loh. Tapi anak-anak ya anak-anak gitu kan. Pikirannya kan baru berbasis pertemanan, kerja gitu. Enggak sampai mikir masa tua dan juga akhirat kadang-kadang. Ya maka perlu ketegasan di sini. Tapi kadang-kadang bapak yang ngalah. Bapak milenial kadang-kadang ngalah sama anaknya sehingga anaknya menang. Dan ketika anak terjerumus, bapaknya cuma bisa bilang, "Pak, qadarullah." Ya kan gitu. Kenapa harus kalah, Pak? Gitu kan ya. Rasulullah aja ketika memerintahkan sahabat enggak kalah. Melainkan Rasul arahkan betul-betul, tegas. Terakhir tentang masalah ini, bab pasti akan merasakan keimanan orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya. Dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah." Pasti akan merasakan keimanan orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya, orang yang meridhai Islam sebagai agamanya, orang yang meridhai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ya. Jadi kalau antum menghadapi apapun, kemudian dalam urusan antum ini, antum ridho Allah sebagai pentakdir semua ini, antum ridho, "Ya Allah, saya ridho dengan takdirmu." Satu. Antum ridho tetap menegakkan syariat Islam dalam menghadapi masalah ini, itu bagus. Dua. Dan antum ridho sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam keseharian, walaupun masalah ini begitu berat buat antum.
Maka siapa yang ridho dengan ketika ini, dia merasakan lezatnya ujian ini, lezatnya iman di ujian ini. Betapa adanya orang yang diuji malah dia mendapatkan di situ lezatnya iman. Dan betapa banyaknya manusia diberi nikmat justru dia merasakan buruknya kekufuran. Begitu jemaah. Ya. Maka kalau antum melihat antum orang bahagia atau enggak, dilihat dari parameter, antum ridho enggak dengan takdir Allah? Antum ridho enggak dengan syariat Allah yang antum lakukan ini? Antum ridho enggak dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan buat antum dalam masalah-masalah kehidupan dan lainnya? Ya begitu insyaallah. Karena ini sudah isya ya, sudah masuk waktu sholatnya, kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.